Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah 1444. Begitu cepatnya waktu, begitu cepatnya kita hidup di dunia ini. Perasaan baru kemarin memperingati tahun baru, sekarang udah tahun baru lagi, cepat sekali ya. Artinya apa? Kita harus introspeksi. Ini sesuai dengan kitab Al-Minah Husaniyah. Kita harus introspeksi, muhasabah diri. Karena waktu yang begitu cepat itu, apakah yang kita lakukan selama tahun kemarin? Apakah sama? Apakah tahun kemarin dengan tahun ini itu sama? Apakah tahun kemarin itu lebih parah, tahun sekarang lebih baik? Atau tahun ini lebih buruk? Jadi kita harus selalu introspeksi. Saking pentingnya waktu, sehingga di dalam Al-Quran sering disebut-sebut dalam juz 30 surat-surat pendek, wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Manusia itu rugi, gak ada untungnya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang betul-betul dalam hatinya ada iman dan juga beramal soleh. Bukan sekedar mengaku iman, akan tetapi beramal soleh. Ini yang berat ya. Ngaku iman sih gampang. Kamu beriman, beriman. Percaya adanya, percaya. Salat enggak? Baik. Ada lagi dalam ayat lain, wal laili, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang, wat duha, demi waktu duha. Ini saking pentingnya selalu disebut-sebut. Waktu yang begitu cepat tidak akan terulang kembali. Satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit tidak akan kembali. Saya sendiri juga belum bisa, tapi mudah-mudahan gitu ya, kita berusaha terus. Tahun kemarin saya ngajinya bolong-bolong. Tahun ini pokoknya saya harus aktif full. Nah gitu, berarti ada peningkatan. Tahun kemarin saya nggak pernah ngaji Quran, belum bisa sama sekali, panjang pendeknya nggak ngerti. Tahun ini saya harus bisa baca Quran, panggil guru ngaji, ada Ustaz Anas, siap gitu. Jadi ada meningkat gitu, terus meningkat. Apa nih yang dilakukan pada tahun kemarin itu apa? Kekurangannya apa? Terus dievaluasi terus. Sehingga pada tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itulah orang yang beruntung. Kata Nabi, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Akan tetapi siapa yang sama rugi, hari ini dengan hari kemarin sama rugi, apalagi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu, mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah. Jangan sampai ya. Insya Allah ya. Kita lanjut. Kemarin kita membahas tentang taubat yang benar.
Dan taubat yang benar itu adalah banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan harus ada tahapan-tahapan dalam bertaubat. Jadi sebetulnya kitab ini ngajak taubat, ya, ngajak taubat. Taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani memberikan penjelasannya, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para taibin, orang yang bertaubat. Di antaranya pertama harus taubat, mentaubati dari dosa-dosa besar, kabair. Setelah dosa-dosa besar baru dosa-dosa kecil. Terus kemudian merasa sombong harus ditaubati, merasa mulia di blok I, merasa jadi RT mulia, dihormati orang blok I, itu harus taubat, ya. Harus ditaubati. Merasa jadi ustadz, dihormati, itu juga harus ditaubati. Jadi merasa punya harta banyak, dimuliakan orang, ya, itu juga harus ditaubati. Inilah taubat yang sebenarnya. Itu. Kemudian di sini pun dijelaskan tentang zuhud. Kita semua ini tidak dilarang untuk mencari harta, silakan. Akan tetapi harus seperlunya. Zuhud itu artinya tidak begitu cinta kepada dunia. Dunia hanya di tangan, bukan di hati. Selama ini kita itu dunia adanya di hati. Makanya ketika kehilangan, bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akan tetapi marah-marah. Hilang motor, barusan kemarin ya, hilang motor. Ya Allah, kreditan belum lunas, sudah hilang, ya. Timbul penyesalan karena masih di dalam hati dunia. Ada saudaranya minta tolong, Mas tolong dong bantu saya lagi keadaan seperti ini. Maaf ya, bukan kamu doang yang begitu, Mas juga sama, boro-boro mau bantu kamu. Nah gitu ya, karena masih kita dunia ini masih di dalam hati, jadi merasa berat. Untuk melepaskan itu merasa berat, untuk membantu orang lain juga merasa berat. Ada tetangga sekarat juga nggak tahu, ada tetangga yang tidak makan juga nggak tahu, merasa berat. Hati itu masih berat. Nah ini yang demikian ini harus ditaubati. Juhud seperti yang saya sampaikan waktu bulan-bulan yang lalu itu, seperti siapa kemarin? Masih ingat? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang punya kuda sebanyak 40 ekor yang bagus-bagus. Beliau serahkan, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ceritanya kan udah kan ya, ceritanya udah. Kalau diulas lagi, kemarin udah tahu katanya gitu. Nanti protes, udah tahu diceritain lagi katanya. Ada lagi seperti Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari itu seorang perampok dulunya, namanya Jundub. Beliau juga zuhud, seorang perampok, karena di kampungnya itu memang kampung perampok usahanya itu. Sekampung itu pada merampok usahanya.
sehingga beliau pun menjadi perampok ya. Tapi alhamdulillah beliau dapat hidayah, kemudian mendengar ada Nabi, berangkat, masuklah Islam ya. Dinamai Abu Dzar Al-Ghifari, namanya Jundub. Beliau itu selalu kampanyekan ya, bisa banget ya, mengkampanyekan hidup sederhana. Setiap orang kampanye, beliau kampanye, tugasnya kampanye. Sehingga pernah Muawiyah ini adalah gubernur Syria. Sebelum jadi gubernur, dinasihati oleh Abi Dzar Al-Ghifari supaya hidup sederhana, jangan mencintai dunia. Muawiyah kesel, kebetulan diangkat jadi gubernur. Akhirnya apa? Muawiyah kirim kepada Khalifah Utsman supaya Abi Dzar Al-Ghifari dipindahkan dari situ, harus pindah jauh-jauh, dikucilkan kalau bahasa sekarang. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari dikucilkan di tempat yang jauh. Jadi Abi Dzar Al-Ghifari itu hidupnya susah, sampai meninggal dunia pun tidak sehelai kain kapan pun. Masya Allah, itu Abi Dzar Al-Ghifari, saking zuhudnya, tidak mahal. Kalau kita mau banyak, tapi yang ada di sini saya yakin nggak ada yang punya kain kapan. Ada nggak yang punya kain kapan? Nggak ada kan? BPKM doang. Ada nggak yang menyiapkan kain kapan? Pak RT aja belum nyiapin kain kapan. Harusnya ada. Saya nyiapin kain kapan. Luar biasa Abu Dzar Al-Ghifari. Ada lagi cerita-cerita orang yang zuhud seperti Abdullah, orang Irak. Abdullah ini ketika mau berangkat haji dititipi uang oleh pamannya 10.000 dirham. Kata pamannya, Abdullah, nanti kalau kamu sampai ke Madinah, berikan uang tersebut kepada orang yang paling fakir. Baik paman. Berangkatlah Abdullah berangkat haji. Sampai sana terus ditanyain penduduk Madinah, tanyain semua. Akhirnya ketemulah orang yang dimaksud oleh pamannya tersebut. Didatangin rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada. Ternyata yang keluar ibu-ibu tua. Ada apa ya pula? Saya Abdullah dari Baghdad, Irak. Saya kesini dititipin oleh paman saya 10.000 dirham untuk diberikan kepada orang yang lebih fakir di sini. Kata orang tersebut, yang lebih fakir itu di depan rumah saya. Padahal di situ orang yang lebih fakir menurut penduduk sekitar itu. Tapi beliau walaupun miskin tetap zuhud. Di depan rumah saya itu ada orang yang lebih fakir dari saya. Kan bahasanya kan gitu, orang yang lebih fakir. Akhirnya datang lagi ke rumah depannya, rumah Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya pula? Saya Abdullah dari Baghdad, Irak. Saya dititipi oleh paman saya 10.000 dirham untuk diberikan kepada engkau. Orang yang kedua ini mengatakan, baik kalau begitu dibagi dua aja ya sama dia, sama ibu-ibu tadi itu. Akhirnya dibagi dua.
Itu menandakan apa? Zuhud. Coba kalau kita 10.000 dirham, ya udah sini aja, biarin tetangga mau kelaparan mau enggak. Luar biasa. Apalagi kayak kemarin BLT ya, Masya Allah ya, yang kelaparan yang nggak kebagian ya, yang punya mobil dapat ya, tahun kemarin bansos itu, yang punya Fortuner dapat, yang nggak punya mobil nggak dapat itu. Jadi memang rancu ya, jadi memang datanya itu nggak valid, rancu. Ini sedikit cerita, kemarin saya didatangin dari kecamatan Balaraja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini Pak, saya mau mendata kembali. Katanya Bapak punya perusahaan. Alhamdulillah, kata saya. Masya Allah, saya punya perusahaan karena saya terdaftar di Kemenkumham katanya. Masya Allah, punya CP ternyata saya. Padahal saya nggak kemana-mana, luar biasa. Aduh, udah rancu ya, rancu, Masya Allah. Banyak lagi cerita-cerita yang menjelaskan tentang kezuhudan para ulama-ulama. Di antaranya adalah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini termasuk tabi'in. Beliau juga belajar kepada para sahabat-sahabat Nu'man bin Bashir, kemudian belajar lagi kepada sahabat-sahabat yang lainnya, banyak yang beliau belajar. Beliau pun sama, suatu ketika punya majelis, beliau itu seperti Ustaz Anas punya majelis. Di sebelahnya ada Habib Al-Azami. Habib Al-Azami juga punya majelis. Ada orang-orang yang kaya itu datang kepada Habib tersebut, gak mempedulikan tuh bahwa Ustadz Anas itu punya majlis, itu gak mempedulikan, buat sendiri. Habib Al-Azhar buat sendiri. Seharusnya itu loh, ada majlis dibangun gitu ya, ada tempat pengajian dibangun, itu enggak sendiri. Gak ngelirik-ngelirik, gak sama sekali gak peduli. Suatu ketika Habib Al-Azhar itu pengen tahu apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Kemudian beliau dengarkan, ternyata yang disampaikan itu adalah masalah zuhud. Barulah di situ beliau tersadar. Akhirnya beliau juga menginfakkan hartanya 40 dirham. Luar biasa. Jadi dengan pendekatan-pendekatan itu sifat zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru mukadimah apa ya? Baru mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Wa kana Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala yaqul. Ini kalimat rahimahullah itu biasanya ketika sudah wafat. Jangan masih hidup rahimahullah. Mama yang terhormat Ustaz Anas rahimahullah ya. Jadi kalau yang sudah wafat rahimahullah gitu ya. Kalau masih hidup as'adakumullah. Yaqulu Sayyid Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala yaqul, beliau berkata, la yataraqqu muridun qattu illa an sahhat lahu mahabbatullahi ta'ala. La yataraqqa, tidak akan mampu jalan wusul kepada Allah, tidak akan naik, tidak akan naik derajatnya, tidak akan mampu wusul kepada Allah
usul sambung. Kita kan nggak nyambung sama Allah ya, belum nyambung, itu belum nyambung. Kayak HP mau dia nyambung ya, nggak ada sinyal. Kita dengan Allah itu nggak ada sinyal, cuman kita yang masih gitu aja ya. Hanya ketika kalimat Allah dikumandangkan buru-buru bergetar, kita nggak bergetar sama sekali. Kalau sudah hatinya bergetar ketika dikumandangkan azan, wah itu berarti sudah nyambung. Kita mau buru-buru cuek ya. Lagi yang nyuci ya tetap aja nyuci, udah ada itu lah, ntar gampang baru ada, itu biasa. La yatarakku, tidak akan mampu jalan usul kepada Allah muridun. Murid itu ya orang yang pengen dekat dengan Allah. Qattu sama sekali illa an sohat lahu mahabbatullah, kecuali benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali benar-benar cinta kepada Allah. Wala yuhibbuhu al-haqqu ta'ala hatta yubghidud dunya wa ahlaha, dan Allah tidak mencintainya kepada orang tersebut sehingga dia membenci dunia dan pelakunya. Jadi kita itu disuruh untuk benci kepada dunia. Berat Bapak ya, yang belum punya mobil ya berat gitu, yang rumahnya belum lunas sekarang lunas. Dan Rasul pun tidak melarang, tadi kan sudah saya sampaikan, tidak melarang, silahkan punya harta. Syekh Al-Jani kaya raya, tapi zuhud ya kan. Syekh Al-Jani itu kandang kudanya terbuat dari emas ya kan, terbuat dari emas. Saking apanya, kayanya, tapi zuhud. Silahkan cari harta, silahkan kerja di pabrik siang malam, nggak apa-apa. Kalau nggak capek nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai diletakkan di dalam hati, cukup diletakkan di tangan. Makanya ketika diletakkan di tangan, ada orang yang minta bantuan, nyok, monggo. Itu artinya ada bantuan apapun siap. Ustaz mau bikin majelis ya? Iya, siap Pak Ustaz. Saya mau nyumbang. Oh, gitu. Wa yazhad fi na'imid darain, dan berlaku zuhud. Dia harus berlaku zuhud dalam kenikmatan dunia dan akhirat. Dia harus berlaku zuhud. Wa qala aidan kullu muridin ahabbat dunya fal haqqu ta'ala yakrahu ala hasabi muhabbati lahu kasratun wa qillatun. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili juga mengatakan lagi, setiap murid yang mencintai dunia, maka al-haq Allah Ta'ala membencinya dengan memandang seberapa besarnya cintanya kepada dunia, baik kecil maupun besar. Jadi Allah pun membenci kita sejauh mana besar kecilnya kita cinta kepada dunia. Allah pun sama membenci kita itu seperti itu. Hanya hati-hati, jangan sampai kita terus menumpuk-numpuk harta sehingga harta tersebut melaknati kita.
Fayajibu 'alal muridi an yarmiyad dunya min yadihi wa min qalbi awwala dukhulihi fit thariq. Maka wajib bagi murid yaitu mengosongkan dunia dari tangannya dan dari hatinya di awal masuk kepada thariqah. Jadi di awal itu kita harus mengosongkan dari tangannya, mengosongkan dari hatinya ketika mau masuk thariqah, jalan usul kepada Allah. Kosongkan. Berat ya Pak. Wa mata talqinu ala syai'in أو أخذ على العهد وهو يميل إلى الدنيا فلا بد أن يرجع من حيث جاء. Dan semasa memohon bimbingan dari guru, seorang murid semasa memohon bimbingan dari guru kemudian dibaiat, dia harus yumilu ila dunya fala budda ayyarji'a min haitsu jaa. Kemudian dalam hatinya condong kepada dunia, maka dia harus kembali lagi dari asalnya, harus diulang lagi begitu. Kalau di dalam hatinya masih terdapat dunia. Wa tarfatuhu tariqa wa tarfatuhu, dan tertolak at-tariqa, jalan kepada Allah. Jadi dia akan tertolak menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam hatinya masih dunia. Jadi kita itu pengen dekat dengan Allah harus buang segala-galanya. Di situ berarti pengen dekat sama Allah, tapi harus dibuang hartanya, kehidupan dunianya dibuang, pangkatnya dibuang. Gak mau jadi RT. Kalau di dunia kadang kan kita kan pengen jabatan ya, RT aja pada rebutan, tapi di Bukit Gading mah gak ada, alhamdulillah ya, gak rebutan. Kadang-kadang kita begitu, kedudukan harus dilepas, harta harus dilepas, pengen kawin lagi harus dilepas. Udah, kita fokus usul kepada Allah. Jadi gitu, kalau kita pengen usul kepada Allah harus harus dilepas segala-galanya. Berarti kan ada keinginan-keinginan dunia. Bukannya nikah itu sunnah ya Pak Ustadz ya katanya. Iya, tapi itu ada keinginan dunia ya. Apalagi janda kaya. Udah. Aduh. Pak RT duluan daftar. Perang ya. Baru perang katanya. Masih kuat. Fa inna kulla syasin, maka sesungguhnya minimal pondasi yadu'uhul muridu fit thariq, yang diletakkan, yang ditanamkan oleh murid dalam thariqah, yaitu az-zuhdu fid dunya, yaitu zuhud di dunia. Faman lam yazad fid dunya lam yasihha lahu bina'u syai'in fil akhirah. Barang siapa yang tidak zuhud dunia, maka tidak sah dia membangun apapun di akhirat. Jadi kalau masih ada sifat-sifat cinta duniawi, maka tidak berhak, dia tidak sah untuk membangun apapun di akhirat. Susah ya. Jadi gimana Pak? Kita berusaha terus ya. Kita berusaha sebagai manusia biasa,
kita berusaha, terus berusaha. Ya itu tadi prakteknya, ada yang minta tolong, monggo gitu. Minimal yang ngutangin gitu ya, minimal. Nggak bisa langsung nyok, yuk ngutangin. Ngutanginnya ya yang bener. Utang 1 juta ya balik 1 juta, jangan 1.300.000 ya. Insyaallah riba lagi ya. Ini lagi marak nih di tengah-tengah masyarakat utangin riba, Masya Allah. Mudah-mudahan si blok ini nggak ada ya Pak RT ya. Oh ya Allah, saya miris dengerinnya itu. Nolong orang 1 juta pinjemin, seminggu doang balikin 1.300.000 baliknya. Naudzubillah, riba itu ya. Itu jadi usaha. Saya sebutin ya, ada apanya saya sebutin. Itu lagi marak Pak di tengah-tengah masyarakat di Gading. Pada usaha kayak gitu, minjemin duit baliknya lebih. Jangan sampai lah, ini ada ustadznya sini. Wa kana Sayyid Abdul Qadir Al-Jaili rahimahullah ta'ala yaqul, Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, man aradal akhirah ta'alai bizuhdi bid dunya, barang siapa yang kepengen kebahagiaan akhirat maka wajib baginya zuhud dunia. Juhud lagi nih ya. Judulnya emang juhud ya, harus juhud. Juhud lagi terus ini. Wa man arada Allah ta'ala fa'alaihi bizuhdi fil akhirah, barang siapa yang kepengen berjumpa dengan Allah maka dia harus zuhud karena akhirat. Barang siapa yang pengen menempuh jalan kepada Allah maka wajib baginya harus zuhud untuk akhirat. Zuhud lagi, terus zuhud lagi. Wa ma dama fi qalbil 'abdi wa ma dama fi qalbil 'abdi syahwatun min syahwatid dunya min syahawatid dunya aw ladzatun min ladzatiha min ma'kulin aw malbusin aw mankuhin aw wilayatin aw riyasatin aw tadqiqin fi fannin min fununil ilmi az-zaidi 'anil fardi. Wa madama bi qalbil 'abdi syahwatun, selama dalam hatinya hamba itu ada keinginan dunia atau kenikmatan dunia, makanan, pakaian, pernikahan, kekuasaan, jabatan, atau memperdalam salah satu bidang ilmu az-zahid yang melebihi batas dari kewajiban. Kariwayatil hadisil an, seperti merawikan hadis sekarang, wa qiraatil Qur'an bil qiraatis sab'i, membaca Quran dengan qiraah sab'ah, wa kanahwi wal fiqhi, seperti ilmu nahwu dan fikih, wal fasoha. Falaisa hada muhibban bil akhirah, innama huwa raghibun bid dunya tabi'un li hawahu. Selama itu tidak ada rasa cinta untuk akhirat, maka orang tersebut termasuk orang yang cinta dunia, yang mengikuti hawa nafsunya. Padahal isinya baca Quran dengan belajar qiraah sab'ahnya, belajar ilmu nahwu, fikih, ilmu balaghah ya, belajar hadis, tapi tidak ada rasa cinta untuk akhirat, maka dia itu seperti orang yang cinta dunia. Dianggapnya sesungguhnya innama huwa raghibun bid dunya tabi'un li hawahu. Dia itu adalah orang yang cinta dunia
dan mengikuti hawa nafsunya. Ini sebetulnya ngantemin saya, Pak. Jadi kitab ini ngantemin saya sendiri. Jadi dilihat niatnya, cinta enggak untuk akhirat, itu belajar niatnya apa, untuk akhirat, apa untuk mencari kedudukan, atau untuk mencari dunia, tergantung kita niat. Kayak saya ini ngajar nih, ngaji saya ini, niatnya apa? Apa nyari amplop? Enggak, saya nggak pernah nyari amplop sini kan, enggak kan ya? Enggak kan berarti ya? Oh, jadi tergantung niatnya saya kesini. Saya kalau niatnya amplop di rumah juga banyak saya amplop. Di warung jualan saya. Jadi tergantung niat. Insya Allah niatnya lurus ngaji. Bareng-bareng ngaji ini Mbak ya. Bukan saya sok hebat bukan. Bareng-bareng ngaji. Mudah-mudahan dengan saya menyampaikan ini saya pun menjadi benar gitu ya. Bukan ngomongin bapak-bapak tapi ngomongin diri sendiri. Kebetulan aja bapak pada hadir gitu. Mudah-mudahan sama ya pahala ngaji. Jadi pahala ngaji itu luar biasa. Ya Allah. Wa kana Abu Abdullah Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala yaqul. Abu Abdullah Al-Maghribi berkata, beliau berkata, al-faqiru al-mujarridu 'anid dunya wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadail afdalu min haula'il muta'abbidina wa ma'uhumud dunya bal dzarratun min 'amalil faqiril mujarrad afdalu minal jibali min a'mali ahli dunya. Abdullah Al-Maghribi mengatakan, Syekh Abdullah Al-Maghribi mengatakan, orang yang fakir itu lebih miskin. Ada fakir, ada miskin. Kalau miskin itu pas-pasan kebutuhannya, butuhnya 10.000, dapatnya 10.000, pas-pasan itu namanya miskin. Kalau fakir butuhnya sehari-hari itu 10.000, dapatnya 7.000, itu fakir namanya. Ya, jadi lebih kismin ya, lebih kismin gitu ya. Itu namanya fakir. Nah, orang yang fakir, orang yang butuh, fakir itu butuh. Jadi kalau tukang pulung mah itu bukan fakir itu Pak, ya. Bukan orang miskin, ya kan usaha, ada usaha. Orang fakir itu, orang miskin itu orangnya di rumah, udah nggak kemana-mana, terus kebutuhannya nggak ada, ya. Itu yang wajib disantuni. Kalau orang tukang pulung itu usaha, itu ada usaha. Gitu. Tapi kalau umpama dapatnya kurang, itu fakir. Apa yang disampaikan beliau, al-fakiru al-mujarridu 'anid dunya. Orang yang fakir, orang yang butuh, kemudian dia itu melucuti harta dunia, enggak senang dunia, melucuti harta dunia, dan tidak beramal sama sekali, enggak punya amal, dan miskin, fakir, nggak punya amal, tapi dia melucuti dari harta dunia. Kadang-kadang kan gini Pak, di masyarakat orang yang miskin tapi dermawan. Mas minta cabai, monggo, padahal miskin, ya, udah biasa
keluar masuk rumahnya itu udah biasa. Ada garam nggak? Ada tuh, ambil aja di dapur. Udah biasa. Ada orang fakir itu ya. Jadi sudah tidak ada beban lagi untuk membantu orang lain. Kadang-kadang orang fakir duluan yang membantu, ya. Udah nggak ada beban. Pokoknya sedikit dibantu. Pokoknya tenang aja. Saya walaupun nggak punya juga, tapi saya pengen bantu. Ada kan begitu? Ini betul-betul dia melucuti harta dunianya. Wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadail. Dia tidak punya amalia, tidak punya amal yang istimewa. Abdulu min haula'il muta'abbidina wa ma'ahumud dunya. Ini lebih utama daripada mereka yang ahli ibadah, rajin ke musola, rajin ke masjid, rajin pengajian, tapi di dalam hatinya cinta dunia. Halo? Pada ngantuk ini. Jadi lebih utama, Pak, daripada orang fakir udah gak punya apa-apa, gak punya amal sekali, ya, yang istimewa, amal-amal yang istimewa itu gak punya. Tapi dia itu melucuti dari harta dunia, benci dunia. Siapa yang minta tolong kepadanya langsung kasih, siap 24 jam. Kayak Pak RT gitu, siap 24 jam. Tidak kenal lelah kayak Pak RT, siap. Malam-malam ditelepon juga siap. Paling geremeng, kurang asap. Malam-malam lagi anaknya lagi tanggung ditelepon. Telah. Apalagi Ustaz ya, malam-malam ada orang kesurupan, telepon jam 1 masuk, lagi enak-enak tidur. Assalamualaikum, wah, apalagi diketok, jam 2 lagi. Ya, saya pernah ngerasain sendiri Pak, ya, waktu masih baru-baru kan banyak orang yang kesurupan, datang tuh malam-malam, masuk bangun tidur. Ada apa? Itu Pak, kesurupan. Aduh, Masya Allah ya. Ya memang begitu ya, kalau sudah ditokohkan di masyarakat harus siap 24 jam. Itu berbeda dengan dokter ya Pak PRT ya. Dokter kalau sudah tutup nggak bisa melayani. Kalau dokter udah tutup, tutupnya jam 8 ya sudah, ketok-ketok di belakang layani. Jadi ada kepedulian. Ini al-fakir yang betul-betul peduli, melucuti hartanya. Masya Allah, itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah, di dalam hatinya masih terpaut dengan dunia. Masya Allah, ini berat ini. Artinya apa? Kita yang ahli ibadah, yang kelihatannya, jangan bangga. Itu ya, jangan bangga dengan apa yang kita lakukan. Rajin ke musola, yang tidak rajin pokoknya saya nggak senang. Kan ada orang yang nggak pernah datang ke musola itu didiemin, ada begitu ya, ada di masyarakat itu. Jangan bangga, belum tentu amalannya itu lebih baik daripada dia. Jangan mentang-mentang rajin. Ada orang yang nggak pernah ke musola didiemin, nggak diajak ngomong. Belum tentu Pak, ya, belum tentu amalnya yang dia rajin ibadah itu lebih baik daripada dia. Siapa tahu dia itu sering bantu, tidak cinta dunia. Mungkin di sini nggak begitu terkenal. Ada Pak orang yang nggak begitu terkenal, tapi di luaran Masya Allah
sering bantu orang, luar biasa. Gak pernah diekspos di YouTube, gak pernah. Di Facebook juga enggak. Tapi sering bantu, cuman gak kelihatan gitu. Artinya gitu, kita jangan bangga dengan apa yang kita lakukan selama ini. Ternyata orang yang fakir, yang pendapatannya minim, kemudian tidak punya amalan seistimewa, lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tetapi dalam dirinya masih cinta dunia. Dimintain sedekah aja masih susah, mendingan orang fakir gitu. Ini ngajinya berat ini ya, Insya Allah ini kena nih saya ya. Ya Pak Irfan ya, kena saya. Jadi ngenanya ke saya nih. Wah, jangan ngomong doang gitu ya. Jadi kena nih. Jadi kita ini diajak untuk peduli gitu ya. Diajak untuk peduli. Peduli lingkungan, peduli kepada tetangga, peduli kepada masyarakat sekitar. Harus peduli. Jangan keenakan ibadah untuk dirinya sendiri sementara tetangga kita kelaparan gitu. Peduli gitu. Inilah buah daripada ngaji gitu ya. Jangan cinta, nanti saya kalau diminta habis dong harta saya, gitu kan. Itu berarti masih ada pemikiran cinta dunia. Lihat jam doang, masa nggak boleh ngeliat HP Pak ya? tenang Pak. Di sini Masya Allah ya. Jadi kita kembali kepada niat, harus kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Harus kembali kepada niat yang lurus. Ini Syekh Abdullah Al-Maghribi luar biasa ya. Bal dzurratun min amalil fakiril mujarradi afdalu minal jibali min a'mali ahli dunya. Seberat biji darah amalannya orang fakir kecil, darah kecil, atom, seberat atom, kecil sekali. Itu lebih utama daripada gunung. Amalan-amalannya ahli dunia lebih utama, walaupun dia amalannya sebesar gunung. Gunung berat, ini sebesar atom ya. Tapi lebih utama daripada amalannya yang begitu sebesar gunung, tapi dalam hatinya masih ada rasa cinta dunia. Min a'mali ahli dunia. Masya Allah. Ini ada satu kisah. Ada kisah lagi Abu Musa Al-Musili. Beliau itu menceritakan ada dua anak kecil. Yang satu punya roti yang dikasih madu, rotinya dikasih madu, yang satu lagi tidak. Nah, anak yang punya roti yang tidak dilumuri oleh madu tersebut minta kepada anak tersebut, kalau bahasa sini, Kang, saya minta dong itu roti yang ada madunya. Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu jadi anjing. Masya Allah, suruh jadi anjing Pak. Artinya apa? Baik kalau gitu, saking pengennya. Akhirnya anak tersebut mau suruh merangkak ya, suruh merangkak, terus diikat, lehernya diikat, suruh jadi anjing.
suruh jadi anjing? Mau. Apa yang dilihat oleh Abu Musa al-Musyri? Maksudnya, nah, kalau kamu pengen roti tersebut, siap-siaplah kamu menjadi anjing. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kamu pengen dunia, harus siap-siap jadi anjing. Luar biasa ini filosofinya ya. Jadi belajar dari anak tersebut. Ternyata anjing itu nggak ada kurangnya, nggak ada kenyangnya, kurang terus, selalu menggongong terus. Siap-siap menjadi anjing. Tuh, Masya Allah, itu filosofi. Wa kana Sayyid Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala yaqul al-ibadatu ma mahabbati dunya syughlu qalbin wa ta'abi jawarih fahiyya wa in kasurat qalilatan wa in kasurat qalilatan wa inna ma hiya kasiratun bi wahmi sahibiya wa hiya suratun bila ruhin wa syahun khaliyatun ghairu haliyatin. Sayyid Abul Mawahib Asy-Syadzili mengatakan, ibadah yang disertai cinta dunia itu dapat menyibukkan hati dan melelahkan anggota badan. Jadi hati ini sibuk. Kalau kita ibadah disertai dengan cinta dunia, sibuk artinya kemudian lelah. Kalau ngurusin dunia itu lelah, capek. Beda dengan ngurusin agama, tenang bawaan, ya itu bisa ganas. Lihat ustaz-ustaz yang gak punya kerjaan itu tenang bawaan ya. Padahal hatinya sama ya. Tapi tenang, terlalu ini. Bahya wa in kasurat qalilatu, walaupun ibadahnya itu banyak, nilainya sedikit. Wa inna ma hiya kasiratun biwami sahibiyah, dan dianggap atau diduga oleh pelakunya wa ya suratun bila ruhin, seperti gambar yang tanpa ruh, wa asyahun khaliyatun, dan seperti raga yang kosong, wa rohaliyatin, yang tidak bernilai. Ibadah yang disertai dunia, cinta dunia, ini dapat melelahkan badan kita, dapat menyibukkan hati, sekalipun banyak tapi nilainya sedikit. Banyak memang ibadah yang dia lakukan tapi nilainya sedikit, dan dianggap banyak oleh dugaan pelakunya. Dianggapan dianya itu banyak, dianggapan nilainya itu banyak, tetapi laksana gambar yang tidak ada ruh, jadi kosong, seperti foto itu ya Pak, foto walaupun bagus tapi nggak ada ruhnya, kosong. Jadi hati-hati kita dalam beribadah. Seperti raga yang kosong,
yang tidak bernilai. Walihada tara katsiran min arbabid dunya yasumuna katsiran wa yusalluna katsiran wa yahujjuna katsiran wa laysa lahum nuruz zuhada. Dengan demikian maka kamu akan bisa melihat banyak sekali dari orang-orang yang berharta min arbabid dunya, banyak sekali mayoritas orang-orang yang banyak hartanya dia lakukan puasanya rajin, kasiron banyak rajin, wa yusalluna kasiron ibadahnya rajin, wa yahujjuna kasiron hajinya bolak-balik terus ke Mekah kayak Haji Muhyiddin, tahu Pak Haji Muhyiddin bolak-balik ke Mekah ya. Wa yahujjuna katsiran wa laisa lahum nuruz zuhada, tetapi dia tidak ada cahaya zuhud, wala halawatul ibadah, dan tidak merasakan manisnya ibadah. Ke Mekah sering tiap tahun ke Mekah, tapi tidak ada manisnya ibadah. Saya tanya di sini, bahwa Bapak pernah nggak merasakan nikmat ibadah? Jujurlah nih, jujur nih, sholat nih di musola, merasakan nikmat nggak sholat? Belum ya, Pak RT ya? Mau jawab, iya nikmat. Giliran imamnya baca suratnya panjang-panjang, kesel. Masya Allah, apalagi bulan Ramadan ya, imamnya panjang-panjang. Kamu tahu di mana? Di musola barokah. Pindah yuk. Di mana? Sono wajib cepet. Tuh. Padahal ibadah yang sejatinya harus bisa merasakan nikmat manisnya ibadah. Kita belum, ini belum. Pengennya juga buru-buru, habis sholat langsung kabur. Apa pernah nikmat banget ini, wiridan ditambahin, nikmat banget. Kayak orang merasakan makanan itu belum, apalagi belum haji ya. Puasa aja pengennya cepet-cepet lebaran biar dapat THR ya. Belum, kita belum merasakan halawatul ibadah, nikmat manisnya ibadah belum. Jadi gimana itu ya? Kita terus berusaha terus supaya merasakan nikmat. Coba kayak di Masjidil Haram, terawih setiap malam 1 juz, tapi karena sudah menikmati, enak, gak merasa capek. Datangnya juga duluan, jam mau subuh jam 3 sudah datang. Di sini ada nggak jam 3 udah pergi ke musola? Nggak ada. Kecuali mau kencing, mau berak, di rumahnya penuh. Ya, mau maghrib, wah datang nih 5:30. Udah alhamdulillah itu kalau ada yang 5:30. Coba kalau di Mekah sebelumnya itu rebutan, karena merasakan nikmat. Kita ambil kesimpulan kenapa mereka para hujjaj merasa nikmat beribadah, karena mereka itu lillah. Ditinggalkan kampung halaman, hartanya, anak-anaknya ditinggalin semua, yang pedagang tinggalin semua ditinggalin, punya mobil juga ditinggalin, apa dibawa ke sana? Enggak. Jadi merasakan nikmat ibadah itu. Ini makanya tadi kalau ditinggalkan melucuti hartanya lillah, maka akan merasakan nikmatnya ibadah. Coba tanya tuh para haji. Ada yang udah haji sini? Ada? Tanya. Ketika ditanya, nikmat banget katanya ibadah di sana. Gak merasa capek, seneng. Ya itu tadi karena lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti
walillah, karena Allah. Itu syaratnya, karena Allah. Ini yang karena Allahnya masih campur-campur ya. Ya karena Allah, ya karena dagang, ya karena kerja, ya karena bla 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 macam-macam. Sehingga ibadah itu tidak merasakan nikmat. Baca Quran gak merasakan nikmat, rasanya capek. Apapun yang dilakukan merasa capek, tidak merasakan nikmat. Paham jadinya ya? Kenapa tidak merasa nikmat? Yaitu karena tidak lillah. Lillahnya cuma di mulut doang. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala Pak Ustaz. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Ya cuma di mulut. Lillahnya itu. Sudah masuk dalam sholat udah beda lagi. Urusan-urusan dunia pada hadir, pada datang, kreditan datang, perkara-perkara urusan di pabrik datang, pada datang semua di hati, penuh jadinya, sehingga lupa tadi berapa rakaat ya saya, itu